Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali tahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syaullahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajatina wa hajatikum. Syaullahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu. Itu ya. Arabia. Al-maqalatur rabi'atu. Qala Umaru radhiyallahu an. Tulisan Umar kalau ada wawunya dibaca Amr. Ain mim ra waw berarti qala Amr. Tapi kalau tanpa waw maka dibaca Umar. Umar Ibn Khattab itu tanpa waw. Wawunya diletakkan di kepalanya. Umar. Qala Umar radhiyallahu anhu wa jazaohu muga-muga mbales sapa Allah ing Umar an ummati Muhammadin sang umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, orang baik. Karena Umar pernah kafir, makanya didoakan jazahu an ummati Muhammadin. Pernah kafir dan pernah ngancam Rasulullah, maka diberi jazauhu. Mudah-mudahan Allah membalasnya kepada Umar. Artinya begitu, an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, kebagusan. Innallaha ta'ala katama sittatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyimpan atau menyembunyikan sittata 6 min hisalin dari perkara fi sittatin dalam 6 perkara. Allah Ta'ala menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara. Katamar ridha fi ta'atin. Allah menyimpan ridhonya di dalam ketaatan.
Itulah makanya kita harus taat selalu. Kapan yang diridhoi Allah kita tidak tahu. Supaya ridho tetap kita peroleh, maka kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minat ta'ati liyajtahidan nasu jam'i ta'at. Ta'at yang selalu diperjuangkan oleh manusia di dalam semua ketaatan. Raja'a ayyusatifa fala yajuzu lana nahkira ta'atan walau saghiratan. Harapan kita, harapan umat manusia mendapatkan ridho dari Allah, tidak ada halangan apa-apa asalkan kita selalu melaksanakan taat. Jangan diputus-putus. Taat kadang-kadang taat itu berarti sulit mendapatkan ridho. Tapi kalau taat panjang taat terus, nah, kemungkinan besar akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu rahasia telah kita buka, bahwa untuk mendapatkan ridho Allah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu rubbama kana ridhahu ta'ala fiha. Bisa jadi dalam ketaatan yang kita rutin kita lakukan itu berada di sana taat, ridhonya di sana. Ridhonya di salah satu ketaatan kita itu ketaatan dan ridho. Padahal ridho adalah selalu kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua doa-doa pasti berujung pada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ridho Allah. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi maksiatin. Allah menyembunyikan kemarahannya di dalam kemaksiatan. Jadi kita sama sekali tidak berbuat maksiat, tidak pernah dimarahi oleh Allah. Allah kalau marah halus. Apa contohnya? Tsunami. Tsunami itu marahnya Allah itu. Ya. Saya ingat persis ceritanya karena saya mencarikan. Ada adik dari Aceh tinggal di pinggir pantai itu. Mas, saya akan berusaha kerupuk uyel itu. Tolong saya dicarikan pegawai-pegawai dari sini. Ayo kita cari. Carilah ke sana, ke timur sana. Kantor polisi itu. Cari sekitar itu. Saya tunggu sampai 1 minggu, dapat 8 orang dengan gaji tertentu, kemudian cara kerjanya tertentu. Nanti kalau akan ikut berusaha silakan. Armada sudah kita siapkan, armada membawa kerupuk itu loh. Nah, terus 2 hari di sana, sebelum terjadi tsunami itu 2 hari di sana. Saya tak tinggal sini dulu di pantai itu, di pantai besar, pantai Aceh besar itu. Tinggal di situ. Setelah 2 hari kita tinggal, saya pulang ke Jawa, adik saya pulang ke Aceh Tenggara, gitu. Tinggal tempatnya adik yang terkecil di situ. Tinggal di situ bersama-sama 8 orang. Tahu-tahu ada berita tsunami, hilang semua 8. Dari sini, dari mana, kantor polisi itu loh, hilang semua 8. Karena pagi-pagi itu terjadi itu, ada anak kecil carikan di pantai banyak ikan, cari kelas itu, sambar oleh tsunami, habislah.
Jadi tsunami itu ini air gelombang terus masuk ke darat sekitar berapa kilo, terus narik semua yang dilewati air terhanyutkan. Satu-satunya tidak adalah masjid itu, Baitur Rahman itu enggak. Terus semua hangus. Tsunami sini masuk setelah 3 kilo balik dia langsung ke tengah laut sana. Ada di antara sekian banyak orang begitu kembali ini dia naik batang pisang kemudian naik kayu dia setengah laut. Setelah 21 hari sudah baru ketemu, kakinya sudah habis dimakan oleh yuyu. Tahu yuyu? Habis dikerikiti yuyu itu, tidak bisa berbuat apa-apa tengah laut, kuyunya banyak sekali. Akan naik kemana itu, jinjit tetap kakinya dimakan, akhirnya kakinya habis dimakan yuyu. Itu 21 hari, tapi sembuh sekarang sembuh, orangnya sembuh dan hidup dia. Karena apa? Dia di pisang tadi, pisang dimakan pelan-pelan. Habis pisang dan daun pisang habis semuanya, batang pohon dimakan pelan-pelan. Habis batang pohon dimakan, ini apanya? Bajunya dimakan pelan-pelan. Habis 21 hari tidak berpakaian lagi, tapi kakinya sudah habis dimakan yuyu tadi. Nah, tapi terus ditemukan oleh nelayan, kemudian dikembalikan. Itu cara Allah marah, lembut sekali. Berapa juta manusia itu yang hilang? Pasar, pinggir laut kan pasar tuh. Pasar, lewat sedikit pasar, balik mana kelas tengah laut. Wes, entek habis. Itu cara Allah memarahi. Padahal sudah diduga itu. Kapan akan terjadi tsunami, tanggal sekian sudah diduga. Peramal sudah tanggal sekian nanti akan ada tsunami, tapi tidak tahu kapan, jam berapa. Itu pagi betul itu tsunaminya. Nah, itu Allah cara marahnya dengan menggunakan alam ini juga, alam bergerak. Allah cara marah begitu. Lihat ketika perang Badar itu ketika Rasulullah doa panjang gini doanya, kemudian senyum Rasulullah, tiba-tiba, ya Rasulullah tadi kok jeneng kok serius betul, sekarang kok senyum? Ya karena pasukan pembantu kita sudah dikirim Allah dari Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu 12 jam sampai ke bumi. Nah, itu terus karena berbentuknya adalah angin. Angin memporak-porandakan kemahnya orang Quraisy, orang kafir Quraisy ini, diporak-porandakan, sana sapu dua kali habis, sapu habis sudah. Itu cara Allah memarahi kita. Kalau yang pribadi bisa banyak, contohnya banyak pribadi orang kaya tiba-tiba melaratnya luar biasa, sengsaranya luar biasa. Kenapa? Tidak biasa melarat. Nah, itu sengsara luar biasa. Itu adalah marahnya Allah SWT. Mudah-mudahan kita terjauh dari marahnya Allah SWT. Allahumma amin. Minal ma'asi, dari sebagian kemaksiatan, liyajtanibahan nasu, supaya menjauhi kemaksiatan manusia, supaya menjauhi kemanusiaan, khosyatal wuqu'i, khawatir terjadi, fihi ing dalam situasi keadaan, fala yajuzu li syahsin, dan tidak boleh seseorang ayah kira maksiatan, ngenteng no kemaksiatan. Kita dilarang untuk ngentengnya kemaksiatan. Ini ada maksiat Allah, ini tidak apa-apa, enteng. Wa in dakot jidan li'annahu la yu'lamu,
karena waktu kemaksiatan tidak tahu kita akan melakukan atau tidak. La yu'lamu, tidak mengetahui, annahu qad yakunu, yen to ono fiha yang dalam maksiat ghadabahullah taala, di situ ada marahnya Allah taala. Dalam kemaksiatan itu jangan-jangan ada marah Allah di situ. Kalau kita ngenteng wah. Makanya jangan sekali-sekali kita ngenteng kemaksiatan walaupun kecil. Walaupun kecil ya. Nanti kalau kamu kenalan dengan laki-laki, terus kata laki-laki di SUN. Apa SUN? Hah? Tahu? Hah? SUN tahu? Alah dikit aja loh, SUN dikit aja. Asalnya dikit. Lama-lama jadi bukit itu. Tahu SUN? Orang kata-kata enggak tahu. Sun. Ya, itu. Jangan sekali-sekali bawahnya ojo blas wis. Enggak, kalau maksiat tinggal sama sekali, tinggalkan semuanya itu. Itu kemaksiatan, walaupun kecil lama-lama membesar dia. Wa katama lailatul qadri fi syahr ramadhana, sedangkan Allah menutupi Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kapan Lailatul Qadar? Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah beritahu belum? Hah? Belum ya? Saya punya catatan. Dugaan tapi ini. Lailatul Qadar. Nah, yang pertama dalam I'anatut Thalibin juz 2 halaman 257. Kamu tulis. I'anatut Thalibin, kitab fikih ini, I'anatut Thalibin juz 2 halaman 257. Kalau awal hari Ramadan Ahad dan Rebu, Ahad atau Rebu, maka malam Lailatul Qadarnya adalah malam 29. Kalau Ahad, Rebu, maka Lailatul Qadarnya diperkirakan tanggal 29. Ini dalam I'anatul Talibin. Kalau awal Ramadannya Senin, malam Lailatul Qadarnya tanggal 21. Kemudian kalau awal Ramadannya Selasa dan Jumat, Lailatul Qadarnya tanggal malam 27. Kalau awal Ramadannya hari Sabtu, kemarin hari Sabtu ya, malam Lailatul Qadarnya diperkirakan malam 23. Malam 23 nanti siap-siap kalian. Apa yang kamu siapkan kalau Lailatul Qadar? Hah? Doa yang paling bagus adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena pada saat ini malaikat semua mengucapkan ya salam, ya salam, ya salam. Artinya selamat, selamat, selamat gitu. Artinya selamat, salam tuh. Kemudian kita jawab dengan doanya tadi. Terus kalau awal Ramadannya Kamis, malam Lailatul Qadarnya malam 25. Ini tercantum dalam kitab I'anatut Talibin, syarahnya Fathul Qorib itu. Fathul Qorib
Ghayah wa takrib disarai dengan Fathul Qorib. Fathul Qorib disarai lagi. Terus. Jadi fikih itu hanya isinya Fathul Qorib itu aja isinya. Saya bahkan meneliti kalau Kiai Hashim tidak pernah baca yang lain kecuali Fathul Qorib. Setahun tamat, ulang lagi, setahun tamat, ulang lagi terus. Kenapa? Muridnya ganti-ganti. Jadi ganti murid, bukunya ndak, terus gitu. Ya, itu. Kemudian dalam tafsir As-Sawi, tafsir As-Sawi juz 4 halaman 327. Tafsir As-Sawi juz 4 halaman 327. Kalau awal Ramadannya Rebu, maka malam Lailatul Qadarnya malam 19. Tadi kan dalam I'anat Tabir kan Ahad dan Rebu toh, jadikan satu. Malam 29. Ini malam 19. Kemudian dirobel lagi Selasa dan Jumat tadi. Kalau awal Ramadannya Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya tanggal malam 17. Malam 17. Itu dalam tafsir As-Sawi juz 4 halaman 327. Sudah. Kemudian dalam kitab Bajuri juz 1 halaman 304. Dalam kitab Bajuri itu juga syarahnya Fathul Qorib. Kalau awal Ramadannya Ahad, Lailatul Qadarnya malam 27. Kalau Senin malam 29. Kalau Selasa malam 25. Kalau Rebo malam 27. Kalau Kamis malam 15. Ini yang dilaslasan ini. Kalau Jumat malam 29. Kalau Sabtu malam 21. Berarti ada 2 hari yang akan kita persiapkan untuk menyambut Lailatul Qadar, yakni Pandat malam 21 dan malam 23. Dalam tafsir dalam I'anat Talibin malam 23. Sedangkan dalam Bajuri malam 21. Ada perbedaan. Ya. Itu catatan saya tentang malam Lailatul Qadar. Bisa kita tebak-tebak aja lah. Wis. Catatan yang kedua. Mengapa mengapa bulan Ramadan sangat istimewa? Pertanyaannya itu, mengapa bulan Ramadan sangat mulia, sangat istimewa? Jawabnya adalah semua kitab suci dan suhuf lembar-lembaran, semua kitab suci dan suhuf suci, kitab suci dan suhuf suci turun pada bulan Ramadan. Semua kitab suci dan suhuf suci, lembar-lembaran suci namanya, suhuf suci turun pada bulan Ramadan. Contoh, 700 suhuf Nabi Ibrahim. Jadi 700 suhuf lebih tebal dari Al-Quran. Al-Quran kan hanya 604 halaman. Al-Quran itu 604 halaman. Sedangkan
Nabi Allah Ibrahim mendapatkan 700 lebih tebal, 700 suhuf diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim awal Ramadan. Awal Ramadan gini nih diturunkan suhuf. Taurat turun 6 Ramadan. Injil turun 13 Ramadan. Zabur turun 18 Ramadan. Al-Quran berapa turunnya? Al-Quran 24 Ramadan. Kemudian yang kedua, Al-Quran turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Itu malam Lailatul Qadar. Kapan? Tadi yang saya dikatakan tadi. Sedangkan dari Sama'id Dunya ke Nabi tanggal 17 Ramadan. Ya, dari Sama'id Dunya, langit bumi, ke Rasulullah secara perlahan-lahan itu mulai tanggal 17 Ramadan. Yang ketiga, Ramadan penuh barokah. Ramadan penuh barokah. Dalam Al-Quran, inna anzalna fi lailatin mubarakah. Nah itu, inna anzalna fi lailatin mubarakah. Insyaallah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Ya, sekitar Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalna fi lailatin mubarakah. Kemudian yang 4, perintah-perintah sesuatu yang akan terjadi, belum terjadi, perintah-perintah sesuatu yang akan terjadi itu juga di bulan Ramadan. Ayatnya fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ini ayat berapa? Mana ini? Ayat piro ya? Ayat apa? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya kamu cari nanti, cari. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan alias 83 tahun 4 bulan. Itu 1000 bulan ya. 83 tahun 4 bulan. Dalam surat Al-Qadar. Yang nomor 5, para malaikat yang dipimpin oleh Jibril turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar mengucapkan salam, salam. Artinya selamat, selamat, selamat. Selamat wahai umat Muhammad seluruhnya. Seluruh umat Muhammad selamat, diucapkan selamat oleh malaikat dan dipimpin oleh malaikat Jibril.
Itu yang menyebabkan malam Ramadan adalah malam istimewa. 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 Ya, itu. Itu tadi yang terkenal dengan malam Lailatul Qadar. Liyujtahidan nasu, bersungguh-sungguh manusia, fi ihya'i jami syahrin, dalam menghidup-hidupkan seluruh bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan dihidup-hidupkan malam hari. Makanya kalian kalau siang tidur ya, malam tidak tidur. Nah, kau merubah di malam hari tidak tidur. Kenapa? Menghidup-hidupkan malam Ramadan. Untuk apa? Bil ibadah, untuk ibadah. Apa ibadahnya bentuknya? Sholat, boleh. Ingat, sholat tarawih itu bukan sunnah Rasul, tapi sunnahnya Umar bin Khattab. Bukan sunnah Rasul itu, tarawih itu. Sebab Kanjeng Nabi keluar yang pertama, malam pertama keluar sholat, diikuti oleh sahabat Nabi, tapi sedikit yang ikut, selesai. Besok keluar lagi, diikuti oleh imam, oleh makmum lebih banyak lagi, sampai 5 hari, semakin lama semakin banyak pengikutnya itu. Rasulullah kan takutnya jadi fardu nanti. Takut jadi fardu itu. Kalau sudah semakin lama semakin banyak kan jadi fardu. Akhirnya Rasulullah malam ke-6 tidak keluar lagi. Kemana Rasulullah tidak keluar? Ya sudah tidak keluar. Berarti Rasulullah tidak pernah melakukan tarawih seperti kita ini. Umar bin Khattab lah yang melakukannya. Awalnya sendiri-sendiri, sholat sendiri. Oleh Umar bin Khattab, gimana kalau kita jadikan satu, kita sholat bareng-bareng? Ayo. Makanya kalau akan menjadikan sunat Rasul, qiyamul lail, bukan sholat tarawih. Qiyamul lail kan tidur dulu, terus nanti bangun di tengah malam. Itulah makanya di Arab kalau tarawih itu setelah jam 1 malam. Kita habis isya langsung tarawih. Padahal itu sunnahnya Umar ibn Khattab, bukan sunnah Nabi. Gitu? Nah. Fa inna ajron nafli, sesungguhnya pahalanya sholat sunat ka'ajril faraid fardi, ka'ajril fardi, seperti pahalanya sholat fardu. Itu yang diambil ulama kita. Sholat tarawih habis isya berapa rakaat? 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Ini sholat witir, sholat tarawihnya. Mengapa disebut sholat tarawih? Mengapa disebut sholat tarawih? Ini sana, yang gede-gede mana? Mengapa disebut sholat tarawih? Oh, sholat tarawih apa sebabnya? Karena titik toh. Apa sebab sholat disebut sholat tarawih? Jawabnya adalah karena sholat tarawih itu sambil istirahat. Nggak usah berdiri, nggak, istirahat dulu, istirahat, santai dulu, nanti lagi istirahat lagi, itu yang benar. Apa?
Loh, sholat sunat kan tidak boleh lama. Apa sih? Itu kan sholat sunnah. Sholat sunnah harus lebih pendek dari sholat fardu. Itu kaidahnya. Lah itu benar kaidahnya, sholat sunat harus lebih pendek dari sholat fardu. Makanya sholat 4 rakaat istirahat, ngopi dulu, enggak ngopi, ngeteh dulu. Apa? Boleh lama-lama kan sambil istirahat tadi. Kalau pakai istirahat tuh saya belum tahu. Yang saya tahu adalah sholat taraweh sambil istirahat, sambil layeh-layeh, itu namanya sholat taraweh. Taraweh itu artinya kan istirahat, layeh-layeh. Itu ndak ngotot, tenteng ndak. Apa meneh 23 rakaat 7 menit. Mau berapa apa dibaca? Sambil layeh-layeh. Kalau sahabat dulu kan sholat berapa rakaat, istirahat dulu, nyemil korma gitu. Terus sholat lagi. Semalam itu sholat semua. Semalam sholat semua itu. Itu zaman Nabi dulu. Jadi sholatnya 20 rakaat tapi semalam suntuk. Nanti kalau habis malam tidur sebentar mereka qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini yang sholatnya Kanjeng Nabi. Sunnahnya Kanjeng Nabi adalah qiyamul lail, bangun malam sholat. Itu ya, yang benar itu yang benar. Jadi qiyamul lail adalah setelah itu tidur nanti tengah malam menjelang pagi bangun, qiyamul lail namanya, bukan sholat taraweh. Qiyamul lail berapa rakaat? 11 rakaat. Qiyamul lail itu 11 rakaat, pendek-pendek, tidak perlu panjang-panjang. Nah itu ya, itu berarti kita melaksanakan ibadah sholat di malam Ramadan pakai ilmu, tidak pakai nafsu. Pakai ilmu kita ya. Kama fil hadisi bal qalan at-tahiyat an-nakhaiyu rak'atun fihi afdalu min alfi rak'atin fi ghairihi. Bayangkan di malam Ramadan 1 rakaat itu dihitung itu lebih utama dari 1000 rakaat di bulan lain. Kalau 20 rakaat berapa kebaikan tuh? Luar biasa. Kalau sholatmu 20 rakaat kan luar biasa. Ini 1 rakaat, rakaatun 1 rakaat fihi ing dalam bulan Ramadan afdalu min alfi rakaatin, lebih utama daripada 1000 rakaat di fi ghairihi, di bulan lain. Itu hadis loh. Hadis Nabi itu. Wa tasbihatun fihi, tasbih sekali dalam bulan Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi,
lebih utama dari 1000 tasbih di bulan lain. Wal yajtahidu fi ihya'i layalihi, kemudian bersungguh-sungguhlah untuk menghidup-hidupkan di malam hari Ramadan. Jadi di malam hari itu sungguh-sungguh untuk menghidup-hidupkan bulan Ramadan. Raja'a ayyusadifu lailatul qadri, dengan harapan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Fa inna khairun min alfi syahrin, maka sesungguhnya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Itu berasal dari Kanjeng Nabi melihat seorang berpakaian kuning-kuning, Golkar berarti. Sholat kalau malam sholat, kalau siang. Terus heran kan? Ditanya, "Zaman kalau malam kok sholat? Zaman agamanya apa?" "Saya Nasrani." Kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ada agama lain, orang beragama lain, sholat kalau malam sholat, kalau siang puasa." Luar biasa itu. Kemudian Allah memberikan sesuatu yang luar biasa juga kepada Nabi kekasihnya. "Kalau gitu ku beri kau satu malam di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, akan lebih baik dari 1000 bulan." Berapa itu? 83 tahun 4 bulan. Kalian terawih berapa? Hanya sehari semalam sama dengan 1000 bulan. Lebih utama lagi. Wahya, yaitu salasun wa samanuna sanatan wa arba'u asyurin. Nah itu 83 tahun wa arba'u asyurin, 4 bulan. Nah, jadi sama dengan 83 tahun 4 bulan. Wa fi hadis Tabrani marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Tabrani itu hadis marfu. Apa kemarin hadis marfu? Hadis marfu apa kemarin? Hadis yang langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis marfu. Abu Bukhari terus an Rasulillah, itu namanya marfu. Annaman zana fihi aw syariba khamran la'anahullah wa min fis samawati ila misri. Juga demikian, orang yang berzina dan minum minuman khamar, Allah akan melaknat faman fis samawati, dan makhluk yang ada di langit semua akan melaknat orang-orang yang berzina di bulan Ramadan. Asani fa'in mata, apabila mati seseorang qabla ayyud rika Ramadana, sebelum ketemu bulan Ramadan, falaisat lahu indallahi hasanatun, maka tidak mendapatkan kebaikan. Jadi kalau mati sebelum Ramadan berarti tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Yattaqi bihannar, takut kepada neraka. Fattaqullah, maka takutlah kepada Allah fi syahri Ramadana, pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang menakutkan bagi kita. Apa kemarin perbedaannya takut kepada Allah dan takut kepada hambanya? Kalau takut kepada Allah kita mendekat kepada Allah. Kalau takut kepada hambanya kita menjauh dari makhluk itu.
Fa innal hasanati tudha'afu fihi, sesungguhnya kebaikan itu kan dilipat gandakan fihi dalam bulan Ramadan. Ma la tudha'afu fiha siwahu, dan tidak akan dilipat gandakan di bulan lain. Wa kadzalika sayyi'at, demikian juga perbuatan yang buruk akan dilipat gandakan oleh Allah kalau dilakukan di bulan Ramadan. Nah, pencuri-pencuri yang paham ini berarti tidak mencuri di bulan Ramadan. Peraih dulu Ramadan, karena akan dilipat gandakan oleh Allah berlipat-lipat. Nah, ya. Kemudian wa katama auliyahu fima bainan nasi, Allah akan menyembunyikan kekasihnya di antara manusia-manusia. Itulah makanya kita dilarang marah-marah kepada manusia sembarangan. Siapa tahu yang kita marah adalah waliullah. Ya. Apakah waliullah harus laki-laki? Tidak. Waliullah bisa terdiri dari wanita. Siapa yang terkenal waliullah wanita? Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah adalah waliullah yang dari perempuan. Itu dilamar oleh Hasan al-Bisri. Apa jawabnya? Kalau sampean tahu kapan kiamat datang, aku akan mau dilamar. Loh, orang yang ngerti. Kalau sampean tahu, kalau enggak ya enggak usah ngelamar saya lah. Kaila tahtakiru ahadan minhum, seharusnya tidak menghina seseorang minhum dari mereka, dari manusia-manusia. Wa kayat lubul du'a, dan mohonlah doa dari mereka-mereka minhum. Roja ayusadifu waliya, siapa tahu orang yang kamu marahi atau yang kamu minta doa itu adalah waliullah. Jadi kalau di banyak orang, anggaplah semua waliullah gitu aja, semua waliullah. Fala yajuzu li syakhsin, dan tidak boleh seseorang ayyah kira ahdan minan nas, menghina seseorang minan nasi dari manusia. Li'annahu, kalau sesungguhnya menghina manusia, la yadri rubama huwa min auliya'i ta'ala, siapa tahu yang dihina adalah waliullah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu wali disembunyikan Allah di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu kita tidak boleh marah-marah di tengah-tengah manusia. Siapa tahu di tengah-tengah manusia ada waliullah. Kalau ada waliullah cukup berkata sekali kita kena sudah. Makanya jangan main dengan waliullah, kekasih Allah. Ya, jangan kerasanya kekasih Allah. Jangan marah-marah kepada kekasih Allah. Kekasih Allah tidak akan pernah marah dia, tapi berkata sesuatu. Nah, kata-katanya akan jadi kenyataan. Kenapa? Kekasihnya Allah. Wa katamal mauta fil umur, dan Allah menyembunyikan mati dalam umur. Fayam bagi syogianya, hina idzin, ketika ini, likulli ahadin, setiap orang, ayasta'idda lil mauti, untuk mempersiapkan untuk mati. Setiap orang akan mati. Siapa yang tidak ingin mati? Gak ada ya? Ada? Ada yang tidak ingin mati? Ada yang ingin mati tidak? Tidak ada ya? Tidak masuk surga Anda. Orang tidak ingin mati dan masuk surga. Kenapa? Dia tidak mati-mati. Untuk syarat masuk surga adalah mati duluan. Nah. Ayyasta'idda lil mauti fi kulli waqtin bil ibadat, maka cara mensiasati maut adalah selalu beribadah.
farubama terkadang yafja'ul maut, datangnya maut. Kadang datangnya maut tidak disangka-sangka. Itu ada orang tiba-tiba mati, berdiri khutbah mati, sholat mati, di pasar mati, di mana aja mati. Makanya jangan takut dengan kematian, pasti mati, pasti mati. Wa katamas sholatal wusta, dan kemudian Allah menyembunyikan sholat wusta. Apa sholat wusta itu? Anil fudla bis sholawati, yakni sholat yang paling utama adalah sholatul wusta. Ada yang mengatakan sholatul wusta adalah sholat asar. Sholat asar merupakan sholat wusta. Ayal khamsi liyataharron nasu jami'aha wa afallahu ismul a'zam. Sesungguhnya 5, kamu boleh memilih di antara kumpulan 5. Wa afa, dan takutlah kepada Allah ismaul a'zam. Allah punya satu, namanya Ismul A'zam. Ismul A'zam adalah yang pernah diucapkan oleh abid umatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Allah Sulaiman mengatakan begini, siapa di antara kalian jin dan manusia yang bisa mendatangkan kursi singgasananya Bilqis? Kemudian jin yang paling top itu, iblis itu yang paling top, saya Rasulullah bisa mendatangkan singgasana kursinya Bilqis sebelum engkau berdiri. Ada seorang abid menggunakan Ismul A'zam ini. Tiba-tiba sebelum engkau berkedip ya Rasulullah sudah datang. Langsung datang. Ini. Oh iya. Kemudian Nabi Sulaiman, ya Allah, ternyata hambaku ada yang lebih hebat dari. Kenapa? Hanya menggunakan Ismul A'zam langsung datang kursi tadi. Nah, kalian juga begitu. Kalian kalau mengerti mana Ismul A'zam, kalian berdoa menggunakan Ismul A'zam, apa yang kalian kehendaki datang seketika. Apa? Itu Ismul A'zam. Di situ. Wa ahfallahu ismuhul a'zam. Baris kelima, Ismul A'zam, nama Allah yang agung. Apa enggak tahu? Saya pernah mengumpulkan dari Al-Quran. Karena ada berita begini, Ismul A'zam adalah satu kalimat yang tanpa titik. Satu kalimat yang tanpa titik. Ternyata la ilaha illallah tanpa titik. Asyhadu an la ilaha illallah tanpa titik. Kumpulkan dalam Al-Quran itu la ilaha illallah berapa? Ada berapa? Nah, nanti kamu kalau berdoa cukup dengan Ismul A'zam. Kau minta apa? Nah. Fi jami asma'i, dari semua nama-nama Allah. Liyajtahidan nasu fid du'ai, kemudian manusia bersungguh-sungguh dalam doanya menggunakan Ismul A'zam. Kalau tidak mustajab berarti bukan Ismul A'zam berarti. Bahkan Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, yang mana Ismul A'zam itu? Kamu cari sendiri. Sampai Aisyah merajuk. Kamu merajuk? Istri yang paling cantik, muda, merajuk. Kalau gitu saya ambil wudhu, kemudian Aisyah berdoa menggunakan kalimat yang tanpa titik tadi. Terus akhirnya Rasulullah, gimana doa saya tadi? Panjenengan dengar? Ya, krungu, aku krungu, doamu krungu aku.
Ya salah satu di antara itu doa Ismul Azam. Yang mana? Ya ampun enggak tahu. Rasulullah tidak mau menunjukkan sama sekali yang mana Ismul Azam itu. Kepada istrinya tercinta pun tidak mau menunjukkan. Itu berarti rahasia betul. Wa afa sa'atal ijabati, dan takut kepada waktu yang mustajab. Fi yaumil jum'ati, hari-hari yang mustajab itu ada berkaitan dengan waktu, ada berkaitan dengan tempat. Yang berkaitan dengan tempat adalah rumah Allah yang disebut masjid. Yang terkait dengan waktu adalah di antara dua khutbah. Ini laki-laki penting, kalau laki-laki. Kalau perempuan dapatnya penting karena apa? Tidak pernah dengarkan dua khutbah. Di antara dua khutbah itu adalah auqatul mustajabah, waktu yang sangat. Oleh karena itu, kalau kalian pesan kepada suamimu, Mas, kalau sampai Jumatan nanti berdoalah tentang masalah kita ini di antara dua khutbah. Dua khutbah sangat mustajab. Tempatnya di masjid, dua khutbah waktunya juga pas. Atau kalian haji boleh perempuan. Tanggal 10 Zulhijjah. Malam 10 Zulhijjah. Mulai habis zuhur sampai pagi. Habis zuhur ada khutbah Arafah namanya. Kemudian silakan berdoa masing-masing. Nanti kalian berdoa masing-masing. Diulang-ulang doanya. Doanya kamu ulang-ulang terus di Arafah itu. Orang yang tahu tentang Arafah tidak akan menyia-nyiakan itu. Selalu diancam. Jaga kesehatan bagus-bagus. Kemudian pas habis khutbah Arafah langsung dia berdoa, ya Allah, laksanakan haji keluarga saya. Nah, sebutkan namanya 1, 2, 3. Ulang lagi sampai besok pagi. Itu namanya tempat dan waktu yang mustajabah. Wa afasab al-masani, kemudian takut kepada sab al-masani fi jumlati suratil Quran. Sab al-masani ini juga masalah. Allah menyembunyikannya. Apa artinya itu? Sab'ul masani. Kita tidak tahu. Fi jumlati suwaril Quran, dalam jumlah Al-Quran, liyajtahadan nasu fi qiraati jami'iha, dalam jumlah yang banyak sekali dalam Al-Quran. Namanya disebut Sab al-Masani. Apa ada yang tahu jawab al-Mutani? Enggak tahu toh? Enggak ada yang tahu. Aku juga enggak tahu. Aku juga enggak tahu. Sab al-Masani itu apa? 7 apa? Sab'a 7, Masani yang enggak tahu lah, pokoknya enggak tahu. Memang rahasia Allah itu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 6 yang disembunyikan Allah di dalam 6 perkara. Al-maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima. Qala Utsman radhiyallahu anhuma, berkata sapa Utsman radhiyallahu anhuma,
innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin yang bagi siogianya ayyakuna masyan, keluar dan jalan fi sitti anwa'in minal khauf, berjalan di atas 6 perkara yang menakutkan. 1. Ayyakhofa min kibalillahi ayyakhudha minhul iman. Nah, yang perlu kalian takutkan adalah ketika Anda akan mati, dicabut imannya oleh Allah duluan, terus baru mati. Makanya kita disuruh nalkin. Ingat talqin ya, jangan panjang-panjang. Kalau tidak bisa la ilaha illallah, gimana? Hu boleh. Hu artinya kembali kepada Allah. Allah. Kalau tidak bisa Allah gitu. Kalau tidak bisa hu. Boleh. Artinya kita ajarkan kepada orang yang akan mati dengan kalimat tauhid. Ya. Jangan sampai Allah mengambil dari orang tadi imannya. Kapan? Waktu naza. Waktu naza itu kita arahkan orang yang mati tadi, silakan menyebutkan Allah kalau bisa, kalau tidak bisa hu, kalau masih bisa la ilaha illallah, kalau tidak bisa Allah saja, kalau tidak bisa hu saja. Yang penting dia berakhir pada kalimat Allah. Ruya anna Ibnu Mas'udin da'a bihadza du'a. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud berdoa dengan ingin doa. Itu garis bawahi ya. Doanya Allahumma inni as'aluka imanan la yartadda wa na'iman la yanfa'u bi qurrati ainin la yanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama. Allahumma inni as'aluka imanan la yartadda wa na'ima la yanfadu wa qurrati ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinanil khuld. Ya Allah, jangan kau cabut imanku dan jangan kau pisahkan aku dari Nabi Muhammad SAW di surga yang paling atas, yaitu Jannatul Khuld. Surga yang paling atas adalah Jannatul Khuldi. Rabbi fa'fana binakati wa dinal husna bihurmati wa aminna fi tariqati wa mu'afati Rabbi fa'fana binakati wa dinal husna bihurmati wa aminna fi tariqati wa mu'afatin Rabbi fa'fana bibarakati wa dinal husna bi hurmati wa aminna fi tariqati wa mu'afatin Allahumma
inni fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.